Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore, berkah dalam. Ya. Sekarang ini kita merayakan pesta keluarga kudus. Maka homili di berbagai gereja, kalau Anda misa, itu pasti temanya tentang keluarga. Nah, maka supaya sama seperti mereka, saya juga mau berhomili tentang keluarga. Saya ingin bertanya kepada Anda, dijawab dalam hati aja. Apakah Bapak dan Ibu suka berdoa? Itu pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu suka berdoa? Berdoalah Romo, masa tidak berdoa? Oke. Apakah Anda berdoa sebagai suami istri? Tuh. Kalau misalnya sebagai suami istri ya nanti dulu Romo. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya ingin menggarisbawahi soal keluarga yang berdoa. Bahkan saya berpesan kepada Anda, ayo bentuklah, buatlah kebiasaan dalam keluarga-keluarga Anda, keluarga yang berdoa. Minimal ini, suami, istri. Dah, anak-anak, dah nanti aja. Anda dulu, sebagai suami istri dulu. Sebab kalau sudah suami istri ada habit, kebiasaan untuk berdoa, tinggal nanti meneruskannya bersama dengan anak-anak. Bagaimana mungkin Anda mengajak anak kalau Anda sendiri sebagai orang tua, sebagai suami istri tidak pernah berdoa. Tapi kalau pribadi-pribadi oke lah ya, no discuss lah ya, kalau pribadi per pribadi. Tetapi sebagai keluarga, sebagai suami istri, apakah Anda suka berdoa bersama? Kalau iya, kapan itu? Apakah ada semacam konsensus, kesepakatan bersama? Pah, kalau sebelum kita tidur, kita berdoa sama-sama ya Pah? Misalnya. Oke mah. Pah, sebelum kita makan, kalau pas kita kebetulan makan bersama, kita berdoa sama-sama ya Pah? Oke mah, ada semacam konsensus. Pertanyaannya adalah, mengapa Romo? Kok kami oleh Romo diminta untuk berdoa? Karena Anda membentuk keluarga, suami istri, pasangan Anda itu adalah pilihan Allah. Allah lah yang menyatukan Anda dalam satu keluarga. Harus sadar loh, pasangan Anda itu adalah pilihan Allah. Kalau Allah tidak terlibat, banyak kesulitan, tantangan yang mungkin dihadapi. Dan mungkin dulu bayangan saya Romo, cita-cita saya waktu saya masih muda, saya akan punya istri yang bla 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 bla. Lah kok sekarang model begini? Dulu saya ingin bercita-cita Romo punya suami itu yang bla 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 bla. Wah, dibuat checklist. Lah kok dapatnya ini? Who knows? Siapa yang tahu? Itu di luar kemampuan manusiawi. Mengapa Anda harus berdoa? Yang pertama, karena Anda dipersatukan oleh Allah. Karena Anda dipersatukan oleh Allah, maka seyogyanya Anda pun mempersembahkan apapun yang Anda alami sebagai suami istri ini kepada Allah. Mengembalikan kembali kepada Allah.
Itulah mengapa Anda harus berdoa sebagai suami istri. Yang kedua, mengapa Anda harus berdoa? Karena Yesus sendiri bersabda, barang siapa 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. 2, dimulai dari 2, bukan 1. Barang siapa 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Yang bicara ini adalah Yesus, bukan Romo Anggras. Kalau yang bicara Romo Anggras, rasah direken, rapopo, nengke wae. Tapi ini yang bicara adalah Yesus sendiri, yang menyatukan Anda dalam ikatan perkawinan. Hari ini, gereja pada pesta keluarga kudus mengambil Injil dari Lukas yang berkisah tentang Yusuf dan Maria yang mencari Yesus. Ketika Yesus berusia 12 tahun. Cari kemana-mana, akhirnya ketemunya di mana? Di bait Allah. Maria mungkin sedikit jengkel, marah karena capek, mencari baru pada hari yang ketiga menemukan. Maria pun lalu mengatakan, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawaban Yesus, inilah yang juga akan saya berikan argumentasi untuk mengapa Anda harus berdoa. Apa yang dikatakan Yesus? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Aku harus berada. Karena apa? Karena Yesus menyadari bahwa aku adalah anak Allah. Sebagai anak Allah, maka mau tidak mau, suka tidak suka, aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Karena perkawinan Anda yang menyatukan adalah Allah, maka seyogyanya keluarga Anda pun harus selalu berada dalam rumah Allah. Yang ketiga, mengapa Anda harus berdoa? Dengan perkawinan Anda, lalu Anda dipersatukan Allah dan perkawinan Anda lalu menjadi sakramen. Apa itu sakramen? Tanda dan sarana kehadiran Allah. Bagaimana mungkin bisa menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah kalau Anda sendiri tidak pernah berdoa? Clear. Suami harus menjadi representatif kehadiran Allah bagi istri. Demikian pun juga istri mengupgrade diri supaya menjadi representatif kehadiran Allah bagi suami. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan apa? Dengan menjalin sebuah relasi yang mendalam dengan Allah melalui doa. Dan kekuatan doa sangat dahsyat Bapak dan Ibu. Kalau Anda mau langgeng, saya kasih rumus jitu. Berdoalah Anda selalu bersama-sama. Clear itu. Tantangan dunia ini berat. Dengan adanya media sosial, berat. Kalau Anda lalu melawan tantangan itu hanya seorang diri, tanpa melibatkan Allah, hitung waktu, jebol pertahanan Anda. Anda harus rendah hati, melibatkan Allah dalam hidup perkawinan Anda. Dengan cara apa, Romo?
Sederhana. Berdoalah sebagai suami istri. Kalau Anda sudah ada habit sebagai suami istri, libatkan anak-anak. Kondisikan bahwa anak ini pun adalah anak Allah. Bacaan yang pertama jelas, Samuel diberikan itu karena apa? Karena Hana minta. Kehadiran anak-anak yang ada di dalam keluarga Anda itu adalah pemberian Allah. Karena ini pemberian Allah, maka Anda pun harus seperti Hana, mengembalikan kembali, persembahkan kembali anak-anak Anda kepada Allah. Ini bukan anakku, ini anakmu Allah, kau titipkan pada diriku. Demikian pun kondisi yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Yesus itu adalah anak Allah, dititipkan dalam didikan Yusuf dan Maria. Semoga dengan pesta keluarga kudus, satu teladan yang ingin saya tawarkan adalah ciptakanlah keluarga Anda, keluarga yang berdoa. Keluarga Anda adalah gereja mini. Kalau gereja mini keluarga ini kuat, kokoh, maka paroki pun akan kokoh. Kalau mau menghancurkan paroki, hancurkan itu gereja-gereja mini. Apa itu? Keluarga. Buat itu keluarga-keluarga Kristiani, jangan pernah mereka dekat dengan yang namanya Allah. Sibukkan mereka dengan media sosial, even mereka duduk bersama tapi HP pegang masing-masing, tidak ada komunikasi di situ. Cepat atau lambat keluarga ini akan hancur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.